Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Senang sekali pada saat ini kita akan mengadakan ibadah lansia. Senang sekali bertemu Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini kita akan memakai buku PKJ. Kita akan memulai dengan pujian pembukaan, yaitu dari PKJ 7 bait pertama. Kita nyanyikan bait pertama sampai yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini Tuhan sudah pimpin kami semua untuk mengikuti ibadah lansia di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kebaktian lansia akan dimulai dan Pendeta Luther juga akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan PKJ nomor 14 sebanyak 2 kali. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan sajamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan sajamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan sajamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan sajamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu, kita akan membacakan litani yang terambil dari Mazmur 33 ayat pertama sampai yang kelima dan ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah segenap penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Baiklah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 198 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar
Shalom jemaat Tuhan. Ya, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ibadah saat ini. Ya Roh Kudus, bersabdalah bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara jemaat Tuhan, 2 minggu lalu tema khotbah kita mengenai akhir zaman, yaitu hidup di akhir zaman. Memang tema akhir zaman ini selalu diingatkan, biasanya memang di minggu-minggu menjelang Minggu Kristus Raja dan saat kita akan memasuki Minggu Advent. Nah, karena itu masih dalam suasana yang demikian, saya mengajak kita untuk memasuki tema akhir zaman. Dasar Alkitabnya dari kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 di bawah judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikianlah kesaksian dari kitab Wahyu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah ini. Akhir zaman.
Saudara-saudara, Bapak Ibu, Opa dan Oma, kaum lansia yang Allah kasihi, ada kisah nyata menarik. Jadi ceritanya pada tanggal 28 Oktober 1992, tepatnya jam 1 dini hari, diyakini oleh sebagian orang Kristen bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan dunia ini akan berakhir, atau yang disebut dengan kiamat. Berita tentang hari kiamat tersebut sempat membuat sebagian orang Kristen lagi resah, bingung, gelisah dan bertanya-tanya, apa betul Tuhan Yesus akan datang tanggal 28 Oktober 1992? Apa betul itu hari kiamat? Maka pada tanggal 27 malam ada seorang hamba Tuhan dihubungi oleh seorang wartawan dari majalah Tempo di Jakarta. Jadi hamba Tuhan ini sedang berada di luar negeri. Sang wartawan majalah Tempo ini meneleponnya dan menanyakan pendapat hamba Tuhan ini. Sang wartawan bertanya demikian, sekarang ini di Jakarta sedang ramai dengan ramalan bahwa dunia akan kiamat pada akhir bulan Oktober ini. Bahkan di Bandung akan diadakan seminar besar-besaran mengenai akhir zaman. Bagaimana komentar Bapak sebagai hamba Tuhan? Jawaban sang hamba Tuhan itu adalah, kalau semisalnya orang Kristen boleh bertaruh, maka saya berani bertaruh bahwa dunia tidak akan kiamat pada akhir bulan Oktober ini. Dan memang kiamat tidak terjadi pada bulan Oktober tahun 1992. Namun dari kisah ini ada dua hal penting yang tidak ditulis oleh wartawan itu. Begitu kesaksian sang hamba Tuhan yang dihubungi oleh wartawan itu. Hamba Tuhan itu mengatakan bahwa yang tidak ditulis oleh wartawan itu yang pertama adalah, kalau saya percaya bahwa dunia tidak akan kiamat pada 28 Oktober 1992, itu tidak berarti bahwa saya tidak percaya dunia ini akan kiamat. Itu tidak berarti bahwa saya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebab Tuhan Yesus itu bisa datang pada malam hari, bisa juga siang hari. Dia bisa datang besok, lusa, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, bahkan 1000 tahun yang akan datang. Kita semua tidak akan ada yang tahu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita manusia tidak perlu tahu akan hal itu, bahkan tidak boleh tahu. Oleh karena itu, saya juga tidak ingin tahu. Yang penting,
kapanpun Tuhan Yesus datang kembali, atau orang lain sebut itu sebagai kiamat, saya siap. Kita semua orang Kristen harus siap. Nah, kalau kita siap, maka kita tidak perlu gelisah. Coba perhatikan, hanya murid yang suka menyontek yang akan menjadi gelisah ketika melihat gurunya datang. Hanya pegawai yang tidak jujur, yang terus-menerus bertanya pada rekan sekerjanya, kapan ya pimpinan kita datang? Kapan ya pimpinan kita datang? Itu bisa terjadi pada pegawai yang tidak jujur atau pegawai yang malas-malasan. Jadi dia akan selalu gelisah ketika pimpinannya akan datang di saat di mana dia tidak mengetahui kedatangan sang pimpinan. Saudara-saudara, sang hamba Tuhan itu melanjutkan kembali. Hal kedua yang ia katakan kepada wartawan itu, dan itu yang tidak ditulis oleh sang wartawan, adalah, saya tentu saja amat menyesalkan orang-orang yang meramalkan hal-hal seperti itu, yang meramalkan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sebab mereka telah menyesatkan banyak orang. Saya juga amat menyesalkan orang-orang yang membantu menyebarluaskan ramalan itu. Di jemaat tertentu saya tahu bahwa fotokopi ramalan seperti itu beredar luas. Berulang-ulang kali difotokopi lagi. Cara demikian menunjukkan bahwa mereka ikut menyesatkan dan membingungkan orang banyak. Saya juga menyesalkan orang-orang Kristen yang begitu gampang percaya, dibingungkan, diresahkan dan digelisahkan oleh ramalan-ramalan seperti itu. Itu menandakan bahwa iman mereka belum teguh, belum dewasa. Kok ya nggak kapok-kapoknya sih percaya pada hal-hal yang begitu? Karena itu, kalau ada di antara kita yang pernah digelisahkan oleh kabar-kabar seperti itu, maka saya mengajak kita semua, jangan percaya, jangan gelisah, hiduplah dengan baik, supaya kapanpun Tuhan Yesus datang kembali, kapanpun kiamat itu terjadi, kita siap. Itu yang paling penting. Di Australia, berita mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali pada tanggal 28 Oktober 1992 itu, beritanya juga cukup ramai. Sampai beberapa kali muncul di televisi. Menjelang tanggal 28 Oktober itu, beberapa orang telah berhenti bekerja. Beberapa orang Kristen memberi selamat tinggal kepada keluarga dan tetangga-tetangganya. Mereka menjual segala sesuatu kepunyaannya. Diberitakan bahwa pendeta Korea yang pertama-tama meramal ini konon menerima uang sampai puluhan miliar rupiah.
anggota-anggota keluarga yang tidak menyetujui tindakan keluarganya seperti itu, ada yang siap untuk mengajukannya ke pengadilan dan menuntut ganti rugi sekiranya ramalan sang pendeta dari Korea itu tidak benar. Di televisi juga terlihat beberapa mobil dengan pengeras suara dan poster besar-besaran bertuliskan, "Bersiaplah, Yesus datang malam ini." Kalau dalam bahasa Inggris ditulis, "Get ready, Jesus is coming tonight." Mobil itu berkeliling kota Melbourne di negara Australia. Dan ketika Tuhan Yesus tidak datang, maka pada tanggal 29 pagi ditayangkan acara dengan judul "Sehari setelah dunia tidak jadi kiamat." Diperlihatkan di situ orang banyak bergerombol di sekeliling satu gereja yang paling getol memberitakan tentang kiamat ini, dijaga ketat oleh satpam. Mereka, masyarakat, membawa poster-poster dengan tulisan-tulisan penipu, penyesat, bahkan ada kata maaf, goblok, dan masih banyak tulisan lainnya. Lalu dari gedung gereja itu satu persatu keluar orang-orang dengan muka loyo, muka kusut, setelah berdoa semalam suntuk. Dan yang terakhir pendeta gereja tersebut keluar lalu mengatakan, "Saya salah." Namun masih ada juga yang tetap tidak merasa bersalah dan mengatakan, "Bukan ramalan kami yang keliru, tapi Tuhan yang mengubah rencananya." Ya, itulah alasan manusia yang tidak mau mengakui kesalahan. Saudara-saudara, karena itu perlu diberikan penjelasan kepada kita mengapa dan apa artinya kalau orang Kristen sesuai dengan pengakuan iman kita, kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bahwa orang Kristen percaya akan kebangkitan orang mati atau kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ini perlu penjelasan ulang. Kita sebagai orang Kristen percaya akan akhir zaman, percaya akan kedatangan Kristus kembali, dan kedatangannya itulah sebagai puncak, sebagai pemenuhan, sebagai titik kulminasi dari seluruh rencana penyelamatan Allah. Sekarang ini kita memang sudah diselamatkan dalam iman. Tetapi kita tahu iblis masih bisa menggoda dan menjatuhkan kita. Sekarang ini Tuhan Yesus memang sudah membebaskan kita. Tetapi kita tahu kita masih harus mengalami banyak penderitaan, mengucurkan banyak air mata. Sekarang ini bahkan dunia masih dilanda COVID-19. Tetapi nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, kita akan melihat langit yang baru
dan bumi yang baru, seperti dikatakan dalam kitab Wahyu yang kita baca tadi. Langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Kita akan melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita sebagai orang Kristen percaya akan kedatangan Kristus kembali, atau orang lain sebut sebagai hari kiamat. Dan kita percaya bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang, keadilan akan menang. Oleh karena itu, orang yang menderita karena ketidakadilan, yang menderita karena berbuat baik, karena ia jujur, karena ia berusaha hidup benar, bertahanlah dalam kebaikan, keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Sebab semua penderitaan dan pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, kepercayaan akan akhir zaman memberi peringatan kepada mereka yang sekarang ini hidup dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang kaya, bahwa kekuasaan tidak kekal, bahwa kekayaan juga tidak kekal. Suatu saat kekayaan dan kekuasaan sang penguasa dan orang kaya yang sombong akan menghadapi kursi pengadilan Allah. Kepercayaan kita akan akhir zaman juga memberi kekuatan kepada kita yang saat ini merasa kecil, lemah, menderita, tertindas, teraniaya oleh karena melakukan hal yang benar. Oleh karena kita mengatakan yang benar, maka jangan takut. Kehidupan kita yang demikian akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Jadi kiamat, katakanlah demikian, pada satu pihak memang mengerikan. Kehancuran dunia yang fana. Tetapi ini bukan akhir cerita. Akhir zaman adalah malapetaka bagi yang jahat, tetapi justru kebebasan bagi orang yang hidupnya benar. Nah, kalau begitu, mengapa kita sebagai orang Kristen yang sudah belajar setia hidup benar mesti resah? Mengapa mesti gelisah? Sebab kalau kita siap menyambut kedatangan Kristus kembali, tentunya kita tidak harus resah dan tidak harus gelisah. Mestinya kita sebagai orang Kristen selalu merindukan, bahkan lebih merindukan lagi kedatangan Kristus kembali. Jadi jangan merasa senang kalau sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang juga. Yang kita lakukan adalah selalu rindu bahwa Kristus segera akan datang kembali. Karena itu kita terus
berupaya hidup benar, hidup adil, hidup jujur, hidup baik dalam pandangan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hening. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana sikap kami menghadapi akhir zaman. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu hidup benar, jujur, adil, taat dan setia. Sebab hanya orang-orang yang demikianlah yang siap menyambut kedatangan-Mu kembali. Bapa, berkati kami para lansia, supaya di tengah pandemi COVID-19 ini kami terus sehat, bersukacita, hidup kami dipenuhi damai sejahtera, selalu bersyukur dalam segala hal, selalu memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Berkati anak, menantu, cucu, bahkan cicit kami dalam pekerjaan, usaha, dalam keluarga, dalam pendidikan cucu-cucu kami, di sekolah, kuliah yang masih harus dijalani secara online, supaya cucu-cucu kami maju, disiplin, berprestasi. Berkati para pengurus Komisi Lansia, supaya kami senantiasa sehati, sepikir dan sepakat dalam melayani Tuhan. Berkati rencana kami untuk mengadakan perayaan Natal Komisi Lansia pada tanggal 7 Januari 2022. Kiranya pandemi COVID semakin hari semakin menurun, sehingga kami dapat menyelenggarakan perayaan Natal dengan baik, tentram, dan pikiran yang penuh sukacita. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan dalam pengasihan-Mu, termasuk saudara-saudara kami yang sakit, yang harus dirawat di rumah sakit atau karena berbagai hal. Segala upaya mereka Tuhan sempurnakan untuk pemulihannya. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Pendeta Ishak yang Tuhan tempatkan melayani di GKI Cawang. Tuhan hiburkan keluarga beliau, sehingga di tengah kehilangan, keluarga selalu bersandar, berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam pengasihan-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh kegembiraan, marilah kita mensyukuri kasih Allah dengan meneruskan berkat yang telah kita terima untuk pelayanan kasih bagi sesama kita dengan membacakan nas secara bersama-sama dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jemaat dapat langsung memasukkan persembahannya ke dalam kantong persembahan atau memberikan persembahan syukurnya melalui penatua atau pengurus wilayah masing-masing. Juga persembahan dapat ditransfer
ke rekening GKI Jainal Jakse di BCA nomor rekening 18130300181. Marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 216 bait pertama dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada siang ini. Kami mengucap puji dan syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan sebagai pujian penutup dari PKJ 185, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke
dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar bergeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Marilah kita berdoa dan menerima berkat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah lansia. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup menyambut kedatangan Kristus kembali. Dan karena itu kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Ada pengumuman, ada 2 buah pengumuman, yaitu yang pertama pada tanggal 10 Desember tahun 21 pukul 11 akan diadakan Bina Sehat bagi lansia yang dipandu oleh Ibu Lisa Loisa, yaitu cara membuat makanan sehat. Yang kedua, Natal Lansia. Dalam rangka persiapan mengikuti ibadah Natal dan Tahun Baru 2022, Komisi Lansia GKI JZ akan mengadakan beberapa hal yang perlu kita persiapkan bersama, yaitu ibadah pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 bagi pukul 10 pagi secara onsite di gereja. Bapak Ibu yang hadir wajib memperhatikan yang pertama, mendaftarkan diri kepada Ibu Dince atau Unarita. Yang kedua, sudah divaksin sehat. Yang ketiga, wajib mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Dan kehadirannya terbatas, yaitu 40 orang. Sekian pengumuman. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati.